Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Well, video ini sifatnya impromptu, yang artinya mendadak aku buatnya. Aku lagi di tengah-tengah sesi istirahat setelah urus beberapa klien hari ini. Tiba-tiba aku terpanggil untuk buat video ini untuk teman-teman. Well, kita akan bahas, aku jujur nggak tahu, kita belum shuffling, dan aku nggak tahu kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan semesta buat kamu. What exactly do you need to know at this moment? Apa yang perlu kalian ketahui, dan rencananya aku mau pakai dua deck. Satu deck atau satu kartu tarot dan satu kartu oracle. Kali ini, karena aku lagi nggak punya stok, ada sih stok personal buat pilihan opsi merchandise gelang. Jadi aku mau coba pakai beberapa koleksi photocard grup K-pop aku. Hanya karena ini photocardnya laki-laki, bukan berarti pesan ini khusus buat perempuan atau khusus buat laki-laki, yang teman-teman laki-laki yang tergabung dalam komunitas LGBT. Ini pesannya buat semuanya. Hanya saja untuk kali ini aku pilih pakai alat bantu photocardnya Moonbin. Ada yang kenal Moonbin gak? Hostnya music show, aku lupa music show apa, dan salah satu membernya Astro. Jujur aku nggak tahu ini pesannya itu akan jadi pesan apa, apakah pesan healing atau pesan cinta atau apapun buat kalian. Tapi ada 4 opsi yang ada di depan mata kalian, nanti kalian bisa pilih. Sebelumnya aku tetap perlu ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, casto aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Illusion Prestige. Oke, aku sudah kasih briefing sedikit tadi. Kalau di depan mata kalian itu ada 4 opsi. Aku pakai photocardnya Moonbin sebagai alat bantu. Teman-teman bisa pilih setelah kamu menenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Aku minum sebentar. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, photocardnya Moonbin yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, photocardnya Moonbin yang ini, atau opsi nomor 3 photocardnya Moonbin yang ini, atau yang terakhir opsi nomor 4 photocardnya Moonbin yang ini. Take your time. Kalau teman-teman terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, nggak apa-apa. Berarti mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu opsi aja kali ini. Kita akan cari tahu apa yang perlu kalian dengar atau apa yang perlu kalian ketahui saat ini. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 1? Ten of Pentacles, luck, wow. Aku lagi suka shuffling kartu kayak gini deh, dibanding kayak biasa. Tapi teman-teman yang pilih nomor 1 lagi banyak, atau bahkan mayoritas dari kalian atau semua dari kalian tuh lagi nunggu berita tentang keberuntungan, berita tentang rezeki, berita tentang
Mungkin ya karena mau akhir tahun kamu nungguin berita naik bonus kah? Naik jabatan atau dapat bonus? Banyak di antara kalian yang ibaratnya lagi nunggu ini nih, lagi duduk manis, nunggu hadiah. New beginning. Bottom of decknya Six of Cups tapi reverse. Lalu bawahnya lagi Two of Wands. Oke. Iya. Pas aku ngomong tadi lagi nunggu hadiah, aku dapat vision kayak ada orang lagi duduk depan rumahnya, duduk depan pagar rumah. Gendernya nggak kelihatan, jenis kelaminnya nggak kelihatan. Orang ini duduk depan rumahnya dia. Dia ambillah perumpamaan dia belanja online. Terus dia nunggu kurirnya itu datang. Nah, sambil dia menunggu kurirnya datang, dia duduk, dia sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Tapi dia sabar nunggu kurirnya itu datang. Sampai tiba-tiba ketika dia sibuk dengan aktivitas dia, ketika dia sabar menunggu, tiba-tiba kurirnya datang nganterin paketnya dia. Nah, energi kalian tuh kayak gitu. Mungkin memang ada yang lagi nunggu barang yang sudah kamu idam-idamkan, yang udah kamu nunggu lama. Atau kamu tuh lagi kayak kamu lagi sibuk dengan bagian kamu lagi sibuk dengan kerjaan kamu lagi sibuk dengan aktivitas kamu lagi sibuk dengan dirimu sendiri, sambil kamu nunggu mujizat, sambil kamu nunggu keajaiban. Aku rasa ini bisa ada kaitan dengan healing trauma, bisa ada kaitan dengan kamu nunggu waktu dimana kamu akhirnya sadar kalau kamu sudah berhasil nyembuhin trauma kamu, atau kamu nunggu waktu dimana kamu akhirnya sadar kalau kerja keras kamu itu bisa berbuah manis. Seperti aku bilang tadi, entah dapat bonus atau dapat hadiah dari orang lain, atau kamu sadar kalau penantianmu menanti cinta sejati itu tunggu sebentar lagi gitu lah. Sebentar lagi datang. Karena di sini yang aku rasakan adalah di dalam hati kalian, di dalam intuisi kalian, di dalam feeling kalian tahu the best is yet to come. Yang terbaik itu datang sebentar lagi. Kamu udah punya feeling dari sekarang kalau aku rasa ini kelompok yang ini loh, light workers dan mungkin empath juga. Mudah buat kamu menarik atau merasakan energi orang lain, dan mudah buat kamu untuk peka dengan situasimu. Mungkin kalian baru saja melewati fase Dark Night of the Soul, atau kamu baru saja melewati fase-fase kebangkitan spiritual. Dan fase kebangkitan spiritual yang kamu lewati itu membuat kamu mau tidak mau menjadi lebih peka dan menjadi lebih intuitif secara spiritual. Aku berasa kayak terharu, tapi terharu yang bangga gitu loh sama teman-teman yang pilih nomor 1. Karena aku bisa merasakan untuk kamu bisa ngebuka pintu rezeki ini, pintu berkat dan pintu kebahagiaan ini bukan proses yang mudah gitu loh. Aku jadi kayak ingat satu cerita dan make sense. Aku lupa kalian pilih ini. Ini itu salah satu bisa dibilang photocard limited edition yang ada dari Astro, dari grup Astro. Aku koleksi beberapa, tapi nggak banyak. Karena kalau teman-teman sesama K-popers pasti kamu tahu kalau misalnya ngoleksi photocard tuh butuh budget yang besar kan. Dan ini salah satu cukup langka di tahun ini. Tapi untuk dapetin ini perlu pre-order.
Dan kalau nggak salah aku pre-ordernya itu dari bulan April atau antara bulan April atau bulan Mei atau bulan Juni, dan dapatnya tuh baru September kalau nggak salah. Baru aku bisa pegang ini September akhir atau awal Oktober. Atau akhir Oktober ya, aku lupa. Tapi baru ini. Ibaratnya adalah it required me time so I can have this. Dan untuk teman-teman yang punya nomor 1, aku rasa kamu selama ini tuh udah lewatin jatuh bangun, asam garam kehidupan, yang sebetulnya masalah dan hambatan dan asam garam kehidupan yang kamu lewati itu mendewasakan kamu, melayakan kamu untuk bisa terima berkat, rezeki, kelimpahan, kecukupan, kebahagiaan, apapun yang kamu mau. Karena aku rasa kalian tuh memang lagi menunggu berita baik, lagi menunggu berita tentang karir, berita tentang mungkin keturunan, berita tentang jodoh, berita tentang awal baru yang lebih sehat, awal baru yang lebih membahagiakan. Kamu lagi nungguin itu, dan kamu sabar nunggu itu. Banyak antara kalian yang mungkin punya tendensi juga kayak saking kamu sabar nungguinnya, kamu jadi kayak kamu jadi nungguin. Gini, negative side atau sisi negatif dari file ini aku rasa adalah kamu sabar menunggu. Tapi kadang karena kamu terlalu sabar menunggu, kamu lupa untuk be in the present moment. Saking kamu terlalu ngejar apa yang ada di depan mata kamu. Saking kamu terlalu berusaha untuk dapetin apa yang lagi kamu tunggu itu loh. Banyak dari kalian yang mungkin berpikir kayak, saya baru bisa bahagia kalau saya punya jodoh. Saya baru bisa bahagia kalau saya sudah menikah. Saya baru bisa bahagia kalau saya begini, saya begitu, bla 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 bla. Sampai kamu lupa kalau sebetulnya kebahagiaan itu juga bisa didapatkan dari the present moment, waktu yang sudah kamu miliki sekarang. Semua dimulai dari perspektif kamu. Semua dimulai dari kemampuan kamu dan bagaimana cara kamu mengolah dan mengelola pikiran kamu supaya kamu bisa fokus di kehidupan sekarang, di waktu sekarang. Ini ada kaitan tentang soul searching, shadow work. Mungkin banyak dari teman-teman yang saat ini lagi tertarik untuk mendalami shadow work atau mendalami proses healing kamu, mendalami mungkin latihan meditasi kamu untuk Ho'oponopono, untuk membersihkan atau berdamai dengan inner child kamu, menyembuhkan luka inner child kamu. Karena ibaratnya kayak kalian tuh lagi, kalau kamu mau bersih-bersih, kamu lagi pengen bersih-bersih dari akar-akarnya. Kamu pengen yang terbaik. Tapi jangan sampai karena kamu terlalu terobsesi untuk menjadi yang terbaik, kamu lupa untuk menikmati setiap menit, setiap momen, setiap waktu yang sudah ada dalam hidup kamu. Jatuhnya jadi kayak kamu terlalu mikirin future oriented, tapi kamu lupa untuk be in the present, be in the now. Karena dengan kamu menghidupi hidup kamu di waktu sekarang, di present time, banyak kesempatan, banyak peluang yang bisa kamu gali. Banyak talenta pribadi yang mungkin bisa kamu cari tahu. Atau banyak momen
Banyak waktu kesendirian yang bisa kamu cari tahu. Banyak rencana bisnis, banyak peluang bisnis, banyak ini grup yang aku rasa sebetulnya main fokus kalian saat ini lagi lebih ke money dan healing sebetulnya. Ambition juga bisa ambisi. Banyak ambisi-ambisi pribadi yang bisa kamu gali gitu loh. Banyak keinginan pribadi yang bisa kamu gali. Hanya ketika kamu sebetulnya merendahkan hati kamu dan meluangkan waktu untuk kenalan lagi dengan diri kamu. Cari tahu dengan diri kamu dan potensi kamu ketika kamu berani untuk menyambut awal baru, ketika kamu berani untuk ibaratnya terjun keluar dari zona nyaman kamu dan kejar harta karunnya, kamu bisa apa? Mampukan aku untuk bisa menawarkan semua keinginan tertinggiku kepada cinta yang sejati. Dan aku bisa mengundang rencananya semesta yang sebetulnya berfungsi di luar nalar dan pikiran manusia. Apa yang pernah manusia bayangkan, apa yang bisa manusia pikirkan. Tolong gunakan aku untuk kebutuhan tertinggi ya Tuhan. Ini aku bilang tadi, soul searching, shadow work. Banyak di antara kalian yang mungkin lagi tertarik yang untuk cari tahu apa sih bakat saya, apa misi jiwa saya, apa tujuan hidup saya. Apakah saya cuma hidup untuk kerja, shopping, atau kerja ini itu, being enough. Kerja ngabisin uang, kerja tidur, kerja bergaul, kerja begini, kerja begitu. Kalian lagi dikasih kesempatan oleh Tuhan, oleh semesta saat ini. Selain untuk kamu bisa belajar bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya, kalian lagi dikasih kesempatan untuk ibaratnya cari tahu apa misi jiwa kamu, apa alasan kamu dilahirkan di muka bumi ini. Apakah kamu dilahirkan cuma untuk kayak kerja nyari uang, kerja nikah, kerja punya anak, kerja begitu sesuai dengan standar orang lain. Tapi kamu lagi diajarkan tentang hidup sehidup-hidupnya, seotentik-otentiknya, dengan segala kecukupan, kelemahan, kekurangan, kelebihan yang kamu miliki. Dan kamu lagi diajarkan tentang menjaga ambisi, menjaga harapan. Supaya ambisi atau harapan kamu itu ya nggak cuman bermanfaat atau menguntungkan buat dirimu sendiri, tapi juga bermanfaat dan menguntungkan buat orang lain, buat sesama makhluk hidup, buat sesama manusia. Hatimu yang terdalam mampu mengatakan, kamu cukup, tidak perlu pergi kemana-mana, tidak perlu mendapatkan apapun. Blur. Tidak perlu ada yang diubah, tidak perlu untuk bertumbuh, untuk merasa, tidak perlu memaksakan proses pertumbuhanmu agar kamu bisa merasa lebih layak, karena kamu adalah cinta. Kalau aku diam bukan berarti aku ngilang, tapi aku channeling energi kalian. Kelompok ini lagi perlu diingatkan, kalau kamu punya target besar, kamu punya mimpi besar, kamu punya harapan besar, kamu punya rencana bisnis besar, kamu punya uang, kamu punya materi, kamu punya popularitas, kamu punya jabatan, kamu punya apapun, boleh saja kamu punya itu semua, bukan nggak boleh. Tapi pastikan kamu menggunakan apa yang kamu punya bukan untuk keuntungan atau bikin kaya diri sendiri atau bikin bahagia diri sendiri atau ego dan serakah, mengikuti ego dan serakah dirimu sendiri. Tapi kamu bisa merasa, ibaratnya ketika saya punya satu teman saya bersyukur, ketika saya punya 25 teman saya bersyukur, ketika saya punya 25.000 saya bersyukur, ketika saya punya 25 juta saya bersyukur. Dan dimanapun titik saya berada, entah di situasi yang lemah atau situasi yang kuat, saya sadar kalau sebetulnya ambisi-ambisi yang saya miliki atau keinginan harapan yang saya miliki nantinya bukan cuma untuk memuaskan ego saya, tapi
Ibaratnya dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan yang saya lakukan, saya harus bisa menunjukkan kalau saya masih bisa hidup karena Tuhan, karena semesta, bukan karena kuat dan ego atau nafsu saya sendiri. Ini kelompok light workers ya, aku rasa. Dimana kalian saat ini lagi terbangkitkan dan didorong untuk lebih awaken, lebih sadar secara spiritual, dimana kayak Tuhan mau kasih kamu tanggung jawab besar. With great power comes great responsibility. Tuhan mau kasih kamu tanggung jawab besar. Entah memang sudah terjadi tanggung jawabnya, atau udah terjadi misi jiwanya, kamu udah tahu misi jiwa kamu apa, tapi Tuhan mau kasih kamu tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar dimana kamu nanti kamu akan dikasih rezeki, dikasih uang, dikasih berkat, dikasih mungkin popularitas, dikasih tribes, dikasih kelompok orang-orang yang ikut kamu. Tapi dengan tanggung jawab besar itu ya otomatis tanggung jawab responsibilities kamu juga besar. Dengan hadiah besar, dengan reward yang besar, responsibilities kamu juga besar. Kamu perlu bijaksana dalam mengelola apa yang kamu punya. Ini kayak ada manajer yang mau naik jabatan lebih tinggi lagi, atau ada yang contohnya dari yang karyawan, staff mau dinaikkan jadi manajer, atau dinaikkan jadi GM, atau dinaikkan jadi level yang lebih tinggi lagi di pekerjaanmu. Contohnya begitu. Nah, karena kamu naik level, bukan cuma kamu dapat gaji lebih atau dapat income lebih, dapat insentif lebih, tapi tanggung jawab kamu juga lebih besar. Nah, aku bisa bilang, ini semacam warning ya ke teman-teman. Nantinya ketika kamu memang sudah tiba waktunya untuk kamu reap atau ambil awal baru ini, ambil rezekinya yang memang sudah depan mata buat kamu, pastikan kamu nggak serakah, nggak egois. Ingatkan dirimu untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Ingatkan dirimu untuk eling, dan jangan jadi kacang lupa kulit, karena terbuai hal-hal yang kamu lihat baik atau hal-hal yang kamu lihat sempurna. Jangan jadi egois atau jadi serakah, karena Tuhan mempercayakan kamu tanggung jawab ini untuk misi jiwa yang lebih besar. Aku rasa kalian ini benar-benar kelompok light worker yang memang you're not only living your life for yourself. Kamu gak cuma ngehidupin hidupmu buat dirimu sendiri, tapi ada misi jiwa besar, ada misi jiwa terkait mungkin cinta kasih, membagikan kebaikan ke semua makhluk hidup yang perlu kamu bagikan. Bukan cuma sekedar ngumpulin uang, ngumpulin harta, ngumpulin tahta, ngumpulin kepopuleran, bukan. Ada tanggung jawab lebih besar yang perlu kamu emban. This is beautiful. Dan pas aku lihat kamera barusan 2020. I feel it. Aku ngerasa kalian spiritually protected loh. Untuk tujuan yang positif. Ibaratnya untuk tujuan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan cuma untuk bikin kamu populer, banyak uang semata gitu loh. No, there's something you need to do. Ada tanggung jawab lebih besar yang mungkin orang lain, orang dunia nggak paham, yang perlu kamu lakukan di sini. Which is aku rasa adalah membuktikan kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan mungkin kamu tertarik untuk mempelajari atau mengajari orang lain tentang law of attraction, tentang manifesting, tentang Tuhan, tentang eksistensi semesta, tentang dirimu sendiri. Dan peran kamu nantinya akan bantu orang lain untuk kembali ke Tuhan, kembali ke semesta. Bukan hanya mengikuti ego atau pikiran dan nafsunya saja. Ini energi-energi healer juga loh. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau foto kartnya Moonbeam yang ini, kita akan cari tahu apa pesan yang sebetulnya ingin disampaikan oleh malaikat pelindung teman-teman. Tadi nomor 1 cukup panjang ya pesannya, dan aku juga gak nyangka itu sepanjang itu. Tapi apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, apa yang perlu kalian ketahui? Aku lagi nggak buka mata dan aku nggak tahu ini apa.
Eight of Cups. Udah buka lagi. Justice. Page of Swords. Give us one more please. Five of Pentacles dan Knight of Wands. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, kalian sepertinya sadar kalau ada situasi atau hubungan yang beracun yang perlu kalian tinggalkan, atau ada kebiasaan negatif yang perlu kamu tinggalkan. Mungkin ini ada kaitan dengan kebiasaan negatif, pengelolaan uang yang kurang bijaksana, atau pengelolaan waktu yang kurang bijaksana, atau obsesi akan power, obsesi akan kemampuan, gosip, aku nggak bisa bilang kalian denial sih, tapi lebih ke ada perubahan yang harusnya sebetulnya juga sudah terjadi dalam hidup teman-teman, yang dimana kamu tuh kayak entah memang fully denial atau sepenuhnya denial atau sepenuhnya nyangkal, atau kamu sebetulnya juga lagi dalam titik ini general reading ya, dan yang nonton ini pasti banyak. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yang aku rasakan adalah teman-teman yang mungkin lagi denial, atau kamu lagi nyangkal tentang misi jiwa kamu, lagi nyangkal tentang karma atau pelajaran yang perlu kamu ambil. Sebetulnya dalam waktu dekat kamu akan ngerasa kayak, oh, it is time for us, it is time for me to literally change myself. Ini waktunya untuk gue berubah. Ini waktunya untuk gue nggak terlalu mikirin atau nggak terlalu khawatir tentang masa lalu gue, tentang luka gue, tentang trauma gue, dan lain sebagainya. Ini waktunya untuk gue memperjuangkan keadilan dan perubahan yang baik untuk diri gue sendiri dan orang-orang sekitar gue. Perhatikan dengan siapa kamu berinteraksi, dengan siapa kamu berbicara. Karena aku perlu bilang, gak semua orang yang ada di lingkaran circle kamu, gak semua orang yang ada di sekitar kamu itu bisa dipercaya. Bisa jadi ada yang posesif, atau bisa jadi ada yang nantinya akan berusaha untuk mengekang kamu. Perhatikan teman-teman kamu, perhatikan siklus pergaulan, perhatikan siklus pertemanan kamu. Aku sadar aku banyak diem nih di file ini. Ibaratnya kayak aku pun perlu membantu meluruskan benang kusutnya. Karena ada sesuatu hal dalam diri kalian, dalam hidup teman-teman, yang bikin kamu takut kehilangan. Entah takut kehilangan teman, takut kehilangan rekan kerja, takut kehilangan uang, takut kehilangan cinta, atau takut kehabisan waktu. Padahal kamu gak pernah kehabisan waktu. Selalu ada waktu, selalu ada ruang, selalu ada kesempatan untuk kamu bukan hanya bergaul, tapi juga kenali dirimu sendiri lagi. Ada suatu hal terkait keadilan yang akan terjadi, terkait keseimbangan. Ketika kamu meninggalkan suatu kebiasaan lama,
atau suatu pola pikir mindset yang lama, semuanya itu akan masuk ke panduan. Aku dapat vision kayak ada orang mau ngisi USB-nya dengan USB baru. Karena USB-nya USB baru masih bersih dong. Mau dia copy file apapun, ya orang itu akan terima secara bersih gitu, nggak ada virus. Nah, teman-teman, bukan aku mengumpamakan kalian sebagai USB atau sebagai flash disk, tapi setelah nanti teman-teman ibaratnya kamu berubah, kamu ngubah diri, kamu bisa menyimbangkan diri, kamu bisa narik kreativitas, narik ide kreatif, narik rencana bisnis dan lain sebagainya, akan sangat mudah untuk kamu ibaratnya merasa layak dan merasa pantas untuk kembali diterima, untuk kembali berjuang, untuk semangat lagi gitu. Ada sesuatu hal terkait self acceptance yang perlu kalian pelajari di sini, atau penerimaan diri sendiri. Jangan sampai malah terlalu meledak-ledak atau terlalu combustible karena overthinking atau terlalu mikirin gosip orang lain, terlalu mikirin komentar orang lain. Pesan buat kalian cukup panjang loh ini. Aku terbangga buat bilang kalau kamu ngerasa butuh istirahat, silakan istirahat. Entah itu istirahat fisik, istirahat mental, atau istirahat apapun. Karena kalau kamu terlalu maksain diri untuk kerja atau terlalu beraktivitas sama orang, atau kamu terlalu maksain diri untuk kejar ini atau kejar itu, kejar kesempurnaan dalam cara apapun, jatuhnya ya kamu berusaha ngejar itu. Kayak kita mau makan banyak makanan, tapi piring kita itu masih piring alas gelas teh kalau kita lagi minum teh. Karena gelas kita dan piring kita itu masih gelas teh, gak bisa makan banyak loh. Percuma jadinya, mau ada makanan, mau ada berkat depan mata kamu, kamu gak akan bisa enjoy. Kenapa? Kalau misalnya kamu masih belum bisa ngebebasin diri dari belenggu bayang-bayang masa lalu kamu, selamanya memori ini atau pesan ini akan ada di sini. Sampai kamu ibaratnya memberanikan diri untuk mengakui dan bilang kayak, oke, walaupun di masa lalu udah tidak adil dalam hidup saya, tapi saya punya potensi, saya punya bakat untuk memenangkan perjalanan jiwa saya, bukan dikalahkan oleh masalah. Coba kita cek saran buat teman-teman ya. Direction sih, arahan. Ya Tuhan, ya semesta, tolong tunjukkan padaku langkah yang tepat saat ini. Tolong bawalah pertanda dan mujizat yang bisa meminta, yang bisa memberikanku alasan yang jelas atau cara yang jelas. Ajar aku dan bantu aku agar aku bisa mendengar peta dan peluang atau kesempatan yang diberikan olehmu. Ini ada kaitan tentang inner child sih. Kayak inner child kamu tuh pengen bilang, aku masih sayang sama kamu, aku masih percaya sama mimpi-mimpi kamu, nggak ada salahnya kita berjuang lagi yuk, gitu. Dan kalian perlu diingatkan, kapan kamu mungkin mulai ngerasa lelah, kamu mulai ngerasa kecapean, istirahat, nggak ada salahnya istirahat. Lalu truth, kebenaran. Ketika segala hal dilakukan dengan penyerahan atau rasa syukur, bahkan sesederhana tindakan untuk berbicara, kamu bisa ditunjukkan kapan kamu harus berbicara dan kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus diam. Karena rasa takut itu bukanlah bentuk ketakutan. Karena rasa diam itu, situasi diam itu bukanlah bentuk ketakutan. Mampukanlah dirimu
Saya bersedia untuk Engkau yang berbicara ya Tuhan. Bicaralah melalui diriku dan apa yang aku lakukan. Ini aku bilang tadi kan, saat ini tuh adalah momen dimana kalian tuh sebetulnya lagi cari identitas, lagi cari jati diri kamu. Kayak kamu lagi cari tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan, apa yang mau kamu perjuangkan, dan apa yang mau kamu tinggalkan. Dan kamu lagi nyari arah lagi. Kedepannya hidup kamu dibawa kemana? Selanjutnya langkah hidup kamu dibawa kemana? Bedanya antara kalian dan nomor satu adalah kalau nomor satu dia lagi lebih ingin fokus ke manifesting rezeki, manifesting cinta sejati. Sedangkan kalau kalian lebih ke manifesting jodoh, manifesting jodoh, bukan cuma jodoh romansa tapi juga jodoh di karir, jodoh di pertemanan. Dan kamu perlu belajar kalau dalam sepanjang prosesmu itu kamu butuh untuk bisa lebih jujur. Kamu butuh untuk bisa lebih terbuka. Entah terbuka dan jujur ke dirimu sendiri atau terbuka dan jujur ke orang lain. Asah bakatmu, asah potensimu. Karena aku betul-betul ngerasa ada hidden talent yang belum dimaksimalkan di sini. Dan mungkin kamu ngerasa kayak, Kak, tapi kalau saya pursue atau saya kejar hidden talent itu, umur saya sudah begini. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Ada banyak cara menuju Roma. Ada 1001 cara menuju Roma. Ada 1001 cara juga untuk bantu kamu healing, untuk bantu kamu pulih, untuk bantu kamu lebih percaya diri lagi. Jangan takut untuk memulai lagi. Kalau selama ini kamu berperan sebagai sosok yang mungkin bertanggung jawab banget ke keluarga kamu, bertanggung jawab ke orang-orang sekitar kamu, pastikan kamu bisa ciptakan batasan yang sehat. Karena aku rasa kalian akan jauh lebih tegas di akhir 2021 juga. Kalian akan jauh lebih tegas, jauh lebih berwibawa, dan jauh lebih jauh lebih berani untuk jujur apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau. Jauh lebih berani untuk berpendapat, jauh lebih berani untuk menyambut perubahan. Kalian akan jauh lebih dewasa sih. Oke? Aku rasa itu semua untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Kita sekarang lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau yang pilih opsi photocardnya Moonbeam yang ini. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu kalian ketahui. Tadi sebelum lanjut ke opsi nomor 3, sebetulnya aku sempat makan dulu dan aku sempat istirahat dulu cukup lama. Oke. Karena tiba-tiba aku berasa kayak capek banget. Nomor 2 tadi lumayan berat. Make sense kenapa tadi aku terpanggil buat ceritain ke kalian kalau aku istirahat dulu cukup lama dan makan dulu sebelum aku masuk reading kalian. Karena teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu sepertinya mirip kayak nomor 1. Mungkin kalian juga tertarik untuk pilih opsi nomor 1. Ini terasa seperti roda kehidupanmu akan berputar dalam waktu dekat. Misalnya kalau yang selama ini kamu ngerasa kamu kurang beruntung di aspek kehidupan ini, atau kamu kurang beruntung di percintaan, kamu kurang beruntung di karir, kamu kurang beruntung di aspek-aspek atau bagian tertentu dalam hidup kamu, cepat atau lambat rodanya akan berputar. Tapi
butuh kegigihan, butuh konsistensi, butuh komitmen, butuh usaha, butuh efforts untuk kamu bisa ngelihat kalau sudah waktunya untuk roda kehidupan kamu berputar gitu lah. Tadi kenapa aku terpanggil buat cerita, aku istirahat dulu karena mungkin saat ini teman-teman tuh kamu juga lagi dalam fase istirahat. Mungkin kamu lagi ngerasa kayak, Kak, tapi kalau katanya roda kehidupan saya mau berputar, saya masih ngerasa hidup saya gini-gini aja loh, Kak. Saya masih ngerasa belum ada progres yang signifikan banget loh, Kak. Saya bahkan masih ngerasa kayak kurang loh, Kak. Saya masih ngerasa nggak ada jalan, nggak ada solusi loh, Kak. Sebetulnya bukan yang nggak ada jalan atau nggak ada solusi. Lihat deh, 3 kartu bicara kanan, bottom of deck ada Chariot, ada The High Priestess, ada The Wheel of Fortune. Ada solusinya, ada. Tapi kamu belum sepenuhnya bisa lihat solusi itu depan mata kamu karena willingness for you to fight atau ketersediaan kamu untuk berjuang, keberanian untuk kamu berjuang, keberanian untuk kamu berkompetisi belum sepenuhnya ada. Maksudnya gairah atau passion kamu buat menang belum sepenuhnya kebakar gitu loh. Kenapa? Karena mungkin kamu lagi kecapean. Karena mungkin kamu lagi hati kamu, jiwa kamu, diri kamu tuh sebetulnya lagi, kalau bisa pengen bilang ke kamu kayak, istirahat yuk kita. Jangan maksain diri dulu. Kita istirahat dulu untuk recollecting ourselves, untuk ngumpulin lagi diri kita yang mungkin sempat rapuh, sempat hancur, sempat berantakan karena kegagalan yang kita alami. Kita kuat-kuatin diri kita sendiri dulu gitu loh. Aku dapat vision kayak ada orang lagi main bom bongkar di misalnya di tempat bermain atau di taman bermain. Kalau orangnya nggak nyetir mobilnya, nggak akan main, dia nggak akan bisa enjoy permainannya, ya kan? Kalau mobilnya didiemin aja gitu, dia cuma duduk dalam mobil di belakang setir, nggak akan jalan gitu lah mobilnya. Nah, hidup kamu pun juga seperti itu sebetulnya. Kalau bukan kamu yang pegang kontrol, kalau bukan kamu yang pegang kendali, kalau bukan kamu yang atur mau dibawa kemana, kalau bukan kamu yang arahkan mau dibawa kemana, ya dia nggak akan kemana-mana gitu lah. Ketika kita main bom bongkar, beda kan ceritanya dengan kita nyetir di jalanan. Kalau nyetir di jalanan memang butuh untuk ibaratnya lisensi, butuh SIM, butuh latihan. Tapi kalau kita main bom bongkar, misalnya kita tahu rem ada di mana, kita tahu gas ada di mana, kita tahu
gimana cara nyetir kanan kiri, kita udah pasang seatbelt gitu, fine aja kan, karena kita tahu basicnya gimana. Nah di sini aku rasakan kayak you guys want to be perfect. Kalian ingin mengejar kesempurnaan. Kalian ingin mengejar hal yang terbaik. Bukannya salah ya kalau kita ngejar hal yang terbaik. Tapi jangan sampai karena kamu terlalu terobsesi pada kesempurnaan, yang kamu lihat cuman gimana caranya untuk kamu bisa tiba di titik 100%. Gimana caranya kamu bisa tiba di level 100. Padahal untuk kamu bisa tiba di level 100, kamu perlu ngelewatin level 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang bawah-bawah dulu. Nggak bisa langsung kamu tiba di titik, pokoknya mau ke level 99 dan 100 dari 0. Step by step, pelan-pelan. Ikuti prosesnya. Harus kamu yang ngikutin prosesnya, nggak bisa kayak dijokiin gitu lah. Atau nggak bisa cari cara pintas, nggak bisa cari cara curang. Harus kamu yang ngejalanin. Karena toh cerita hidup kamu yang kamu jalani, bukan cerita hidup orang lain. Ini aku rasa pesan buat kalian tuh lebih ke kayak semesta mau bilang, kesuksesan buat hidup kamu tuh terjamin loh. Asal ya it's you who needs to be responsible and fight for what you want. Asal ya lo yang berjuang buat apa yang lo mau. Pemulihan, hubungan cinta yang lebih sehat, hubungan cinta yang harmonis, itu wajar dan itu mungkin terjadi, itu mungkin kamu dapatkan. Roda kehidupan lu bisa berubah asal kamu yang berjuang buat hidup kamu. Tiba-tiba aku terpanggil untuk menceritakan cerita salah satu bisa dibilang klien dan kenalannya Illusion Priestess, kenalan dekat. Kalau teman-teman pilih opsi nomor 2 di salah satu video terbaru aku, video kartu terbaru aku, dan kalian followers Illusion Priestess di Instagram, kamu mungkin tahu kalau aku beberapa waktu sempat ada membagikan cerita salah satu kenalan Illusion Priestess yang dia kena deteksi punya isu kesehatan mental, pernah punya isu kesehatan mental, depresi dan skizofrenia. Skizofrenia bukan berarti kepribadian ganda atau dia psikotik atau dia psikopat, tapi lebih ke dia ceritakan ke aku kasusnya dia itu lebih ke dia punya kendala dalam bersosialisasi dan dia sangat mudah merasa depresi, sangat mudah merasa sedih. Dia cerita ke aku ada beberapa masa dalam hidupnya dia di mana dia merasa kayak tertekan, bahkan berinteraksi sama keluarganya dia ngerasa kayak nggak nyaman. Tapi dia inisiatif karena dia sadar dengan gejalanya dia sadar kalau dia butuh bantuan. Dia inisiatif untuk minta pertolongan ke holistic healer, dia minta pertolongan ke psikiater, dia minta pertolongan ke psikolog. Selain dibantu oleh orang lain, ada juga dorongan dari dalam dirinya dia yang betul-betul ingin sembuh, betul-betul ingin pulih. Dorongan yang ada di dalam dirinya dia itu yang akhirnya memungkinkan dan membuktikan kalau dia itu bisa pulih. Proses pemulihan dia sekitar 5 bulan, tergolong cepat untuk orang yang didiagnosa punya gejala depresi akut. Butuh 5 bulan, sekitar 5 bulan sampai dia bisa betul-betul bebas dari obat. Masih dipantau oleh dokter, psikolog, psikiater, dan pakar-pakar holistik lainnya. Bahkan dia juga ada energi check dengan Illusion Priestess, konsultasi dengan Illusion Priestess, energi check juga dengan Illusion Priestess. Tapi dia sadar kalau dia nggak akan bisa tiba di titik dia kira pulih, dia kira sembuh, kalau dia malas-malasan buat sembuh.
Nah, mungkin teman-teman perlu ibaratnya sedikit tamparan ya dari contoh cerita tadi. Bukan berarti aku bilang kalian mungkin punya isu kesehatan mental atau isu apapun, tapi kalian mungkin butuh dorongan untuk diingatkan. Bisa kok kamu dapat mana apa yang kamu mau. Rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru, hubungan cinta yang sehat, kesehatan mental yang sehat, hubungan yang harmonis dengan orang-orang sekitar kamu. Bisa. Asal kamu butuh untuk willingness atau ketersediaan untuk kamu berjuang, ketersediaan untuk kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, ketersediaan untuk kamu berjalan maju dan jalan, just take the movement. Gak usah mikirin 1000 langkah ke depan itu akan gimana, tapi mulai dulu dari langkah pertama, satu langkah pertama. Karena dari contoh kasus anggaplah sebut saja namanya dia Miss A ya. Dari kasus Miss A ini, kalau dia misalnya nunggu ditolong oleh orang lain, atau dia nunggu dia nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya dia, proses healing dia mungkin akan lebih lama dari 5 bulan. Ibaratnya kalau dia nggak mau ambil inisiatif, proses healing dia belum tentu dia sekarang sudah sembuh. Nah, teman-teman mungkin juga seperti itu. Kalau kamu terus-menerus mungkin menunda proses healing kamu, atau kamu terus-menerus menunda proses mungkin ya cari tempat kerja baru, atau membebaskan diri dari hubungan yang beracun, atau ya memperjuangkan kebahagiaan kamu dalam cara apapun, ya aku perlu bilang selamanya kamu akan bertahan dalam situasi yang sama. Self-sufficiency oke, nanti kita baca. Dan loneliness, oke. Kecukupan diri sendiri, pemenuhan diri sendiri. Pemenuhan mendalam untuk diri yang sejati itu adalah dengan bergantung pada Tuhan. Bukan berarti bersembunyi dalam sebuah goa dan berkata aku tidak membutuhkan orang lain. Tetapi itu adalah terkait mengatakan kalau Tuhan adalah sumberku dan aku bersedia untuk menerima segala bentuk bantuan, cinta, dan dukungan yang mungkin ingin datang atau perlu datang. Jangan takut atau jangan gengsi minta bantuan. Jangan takut atau jangan gengsi minta pertolongan. Mungkin ada alasannya juga kenapa aku terpanggil buat ceritakan ceritanya Miss A. Mungkin teman-teman itu juga ada yang ngerasa kamu butuh bantuan, sebetulnya kamu butuh bantuan pakar, kamu butuh bantuan profesional, kamu butuh pertolongan entah dari aku sebagai vision priestess, butuh konsultasi mungkin kalian, atau kamu butuh memang psikolog, psikiater, guru, mentor, atau siapapun. Dan jangan takut untuk minta pertolongan, jangan takut untuk minta bantuan, supaya kamu bisa ambil lagi power kamu. Sama kayak kalau misalnya tadi, contoh perumpamaan kita latihan belajar bom bongkar. Kita perlu belajar dulu, mungkin lewat belajar online atau minta diajarin orang lain, supaya kita bisa jalanin mobilnya. Dan belajar untuk bisa bergantung sama Tuhan, bergantung sama semesta, bergantung sama Yang Maha Kuasa. Ketahuilah bahwa sumber dari segala kebutuhan kamu dalam hidup ya Tuhan, ya semesta. Dan beliau akan mengirimkan bantuan orang, dukungan yang tepat sesuai dengan memang apa yang kau butuhkan, tepat pada waktu yang tepat. Jangan takut, jangan khawatir. Iya, jujur aku merasakan di sini. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu punya tendensi takut untuk sendirian, kamu takut kesepian. Oke, make sense. Tadi aku jujur sempat bingung sepersekian detik kenapa gue harus ceritain ceritanya Miss A, kenapa gue terpanggil ceritain ceritanya Miss A. Miss A itu punya isu kodependensi atau ketergantungan. Dia ngerasa takut sendirian, dia ngerasa takut kesepian, dia ngerasa kayak takut orang tuanya dia meninggal dunia, takut keluarganya dia meninggal dunia, takut orang-orang yang dia sayang meninggal dunia. Padahal ya faktanya that is inevitable. Kematian itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Saking dia kalut, saking dia panik, dia nggak bisa enjoy menikmati hidup, saking dia takut kesepian, saking dia takut sendirian. Tapi ya proses dia 5 bulan untuk healing itu aku rasa tergolong cepat loh. Sampai dia akhirnya tiba dari yang dia segitu ketergantungan dengan keluarganya, ketergantungan dengan pasangannya, ketergantungan dengan teman-temannya, sampai dia sekarang bisa lebih mandiri, jauh lebih mandiri.
Dan dia berani untuk buat keputusan, berani untuk akhirnya bilang tidak dan setting boundaries. Aku bisa bilang kondisi dia saat ini jauh lebih baik dibanding kondisi dia bahkan sebelum healing, sebelum bertahun-tahun yang lalu juga. Jauh lebih baik. Ketika kamu berhenti untuk menakuti kesepian atau kesendirian, kamu akhirnya berhenti untuk memaksakan diri menerima lebih sedikit dari apa yang berhak kamu terima sih. Izinkan aku untuk bisa menerima dan menghargai kesendirianku, karena itu adalah momen dimana semesta, kebaikan, dan energi positif, energi baik akhirnya bisa datang dalam hidupku. Ini ada The High Priestess juga. Teman-teman yang pilih nomor 3, kalian perlu belajar dan perlu berlatih untuk menjadi satu dengan be one with the universe. Menjadi satu dengan Tuhan, jadi satu dengan semesta. Bukan berarti kamu mati, tapi lebih ke kamu perlu gali lebih dalam. Siapa diri kamu yang sejati? Siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Apa yang bisa beliau lakukan untuk hidupmu? Apa yang bisa beliau kasih buat kamu? Bukan hanya bergantung pada ego kamu atau nafsu kamu atau pikiran-pikiran kamu atau bahkan pikiran-pikiran negatif kamu. Belajar untuk bisa sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Kenali bakat kamu, kenali talenta kamu, kenali siapa diri kamu yang sejati. Apa potensi kamu, apa kualitas kamu, apa yang bisa kamu berikan ke dunia, kontribusi apa yang bisa kamu kasih. Bukan hanya tentang kamu merasa sendiri, kamu merasa tidak berharga, kamu merasa tidak layak. Tapi ketahuilah kalau bahkan di tengah kelemahan kamu dan tengah kekurangan kamu, Tuhan pasti punya rencana. Dan bahkan di tengah situasi kamu ngerasa nggak ada jalan, bisa ada solusi yang Tuhan kirimkan dalam hidup kamu untuk masalah hidup kamu. Ketika memang dimulai dari kamu kenali dulu diri kamu. Kamu kenali kamu tuh siapa dan Tuhanmu siapa, apa yang bisa beliau lakukan, apa yang bisa beliau berikan untuk kamu. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Cukup panjang ya pesan buat kalian. Kalau kalian rasa video ini resonate dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih yang terakhir atau opsi nomor 4. Untuk teman-teman yang pilih opsi photocard Moonbeam yang ini atau opsi nomor 4, kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu kalian ketahui. 2 kartu keluar. Activity, Knight of Wands, 5 of Pentacles, Page of Cups, bottom of decknya, The Moon. Ada ide kreatif, ada rencana bisnis, ada target, ada harapan, ada keinginan yang kamu ingin lakukan, tapi kamu masih takut untuk melakukan itu karena kamu mikir kejauhan, khawatirmu kejauhan. Aku rasa aku bisa kasih contoh kayak gini. Misal ya, aku dapat vision kayak ada seorang yang mungkin dia pengen jadi penulis, dia pengen nulis buku,
dia pengen membagikan ceritanya dia, membagikan ide kreatif dia jadi dalam bentuk sebuah buku, sebetulnya dia bisa nulis. Dan biasanya dia suka nulis, biasanya dia tertarik dengan nulis, biasanya dia tertarik dan suka dengan bermain dengan kata-kata. Tapi ada masanya tiba-tiba di tengah jalan, walaupun dia udah mulai, tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti nulis. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia takut. Padahal masih dalam proses pembuatan loh. Masih dalam proses penulisan. Masih dalam proses ibaratnya menyalurkan ide. Tapi tiba-tiba dia berhenti karena dia kepikiran, aduh, kalau nanti pembaca gue gak suka dengan buku gue terus responnya negatif gimana ya. Padahal bukunya terbit aja juga belum, bukunya selesai juga belum, mungkin 1 bab juga selesai juga belum gitu. Nah teman-teman, mungkin kamu yang dengar video ini dan yang pilih opsi atau file nomor 4 ini, yang pilih opsi ini, mungkin kamu tuh juga punya mimpi, kamu punya harapan, entah kamu pengen buka bisnis baru, kamu pengen berani untuk menjalani hidup baru, kamu pengen berani untuk mengusahakan dan mendapatkan hubungan yang lebih harmonis, mungkin kamu pengen jadi YouTuber, kamu pengen jadi istri, kamu pengen jadi suami yang baik. Padahal kamu belum hebatnya kamu, you haven't earned that label yet. Kamu belum dapat label itu. Kamu belum dapat label seorang YouTuber, seorang penulis, seorang murid, seorang istri, seorang suami. Tapi kamu udah keburu terlanjur takutin apa yang belum kejadian. Mungkin kamu suka sama orang, dan kamu berharap kamu bisa menikah dengan orang itu. Padahal kalian baru suka, baru komunikasi. Tapi pikiranmu kejauhan, mikirin, aduh nanti mertua saya suka nggak ya sama saya? Aduh nanti anak saya begini nggak ya? Anak saya begitu nggak ya? Nanti dia nyakitin saya nggak ya? Nanti dia selingkuh nggak ya? Padahal kejadian juga belum. Jatuhnya kamu bikin, you create boundaries, you create limitations, you create the feeling of being abandoned. Kamu yang nyiptain masalah sendiri, gila. Ada satu quote yang dikasih, atau temanku pernah bilang ke aku, salah satu sahabat aku pernah bilang ke aku, jangan ada-adain apa yang seharusnya belum tentu ada. Gak usah mikirin overthinking sejauh itu sampai kita ciptain pikiran-pikiran negatif, kita ciptain ketakutan-ketakutan dalam otak kita yang belum tentu bisa kejadian. Nah, teman-teman yang pilih nomor 4 perlu diingatkan tentang itu. Jangan izinkan ilusi atau ketakutan kamu dan kekhawatiran kamu itu malah bikin kamu semakin jauh dari passion kamu, jauh dari ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Malah bikin kamu takut. Takut nggak punya uang, takut nggak sukses, takut nggak bahagia, takut nggak dapet jodoh, takut nggak ini, takut nggak itu. Atau contoh kasus lain, ini jujur ya, belum lama ada satu klien yang aku tolak. Kenapa? Karena usia dia ternyata 13 tahun. Pernah ada klien yang di bawah 17 tahun yang aku terima karena situasi dia saat itu urgent. Kalau memang situasinya urgent, nggak apa-apa aku terima untuk bantu konsultasi atau reading, personal reading. Tapi kondisi klien yang aku tolak ini, usia dia 13 tahun. Kalau nggak salah dia lahir sekitar tahun 2003 atau 2004 gitu. Dan dia masih SMP, kalau nggak salah. Dia masih SMP, baru masuk SMP atau masih baru masuk lah, pokoknya baru awal-awal. Terus tiba-tiba dia tanya ke aku, Kak, kalau saya nikah, mertua saya baik nggak ya sama saya? Kalau saya nikah, pasangan saya selingkuh nggak ya? Dia minta aku bantu reading itu. Langsung aku refund di saat yang bersamaan. Karena aku tanya, kamu udah punya pasangan? Sudah ada niat atau rencana untuk nikah muda dalam waktu dekat? Dia jawab nggak punya pasangan, nggak punya pacar. Langsung aku refund. Kenapa? Karena jangan ada-adain apa yang nggak seharusnya ada gitu lah. Nggak menutup kemungkinan dia bisa ada punya peluang menikah muda. Divine timing, waktunya Tuhan nggak ada yang tahu ya. Tapi toh ibaratnya petanya, alurnya masih jauh. Kalau misalnya dia belum punya pasangan, dia belum punya gambaran mau dibawa kemana arah hidupnya dia,
Jangan mencoba untuk memaksa narik benang kejauhan. Capek sendiri. Malah waktu yang seharusnya bisa dihabiskan, contoh ya, aku nggak tahu nanti kliennya ini akan nonton video ini atau tidak. Tapi ibaratnya gini, jangan sampai karena kamu terlalu khawatir terlalu jauh ke masa depan, kamu lupa untuk hidup di present time, lupa untuk hidup di masa sekarang. Karena banyak aktivitas lain, banyak hal-hal lain yang bisa kamu lakukan, yang nantinya aktivitas dan hal-hal ini bisa bikin kamu merasa sebetulnya lebih hidup, lebih bahagia, lebih bebas, dibanding cuman mikirin masalah-masalah atau hambatan atau rintangan yang that's not even supposed to be a problem for now, yang seharusnya nggak jadi masalah buat sekarang. Jujur, dibanding 3 opsi yang lain, aku rasa ini yang kayak semesta bilang udah akhirin di sini. Ambil kartu oracle, akhirin di sini. Pesan kalian paling singkat. Kenapa? Karena yang aku lihat tuh kayak kalian dikasih kanvas, kalian dikasih cat air, dikasih cat minyak, dikasih alat-alat lukis. Terus semesta mau bilang, nih kanvas buat lo lukis, lo gambar. Terserah lo mau gambar apa, terserah lo mau buat apa. Jangan takut kotor, jangan takut gagal, jangan takut salah. Coba aja lukis dulu. Kayak semesta mau kalian jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu berpasrah, tapi coba untuk belajar bisa co-creating. Coba baca-baca dan pelajari lagi tentang law of attraction. Baca-baca dan pelajari lagi tentang manifesting. Baca-baca dan pelajari lagi tentang frekuensi, vibrasi, gimana caranya kamu bisa. Aku pernah upload video tentang ini. Aku lupa apakah di tahun ini atau di tahun 2020, tapi aku pernah upload tentang gimana caranya kita bisa meningkatkan frekuensi, bisa meningkatkan vibrasi, supaya kita bisa narik rezeki, narik berkat lebih banyak lagi, narik kebahagiaan lebih banyak lagi untuk masuk dalam hidup kita. Semakin frekuensi kita meningkat, semakin vibrasi kita meningkat, otomatis hal-hal yang kita tarik dalam hidup kita juga frekuensinya akan semakin, yang hal-hal yang dengan frekuensi yang lebih baik. Bukan berarti kalau kita frekuensi lagi rendah atau vibrasi lagi rendah, kita nggak bisa manifesting atau nggak bisa law of attraction. Tapi yang akan tercerminkan adalah sesuai dengan frekuensi kita, sesuai dengan vibrasi kita, dan sesuai dengan niat hati kita. Nah, sekarang tuh ibaratnya kayak semesta pengen bilang, ini teman-teman yang pilih nomor 4 nih dikasih kanvas, dikasih alat lukis, terserah mereka mau tulis apa, terserah mereka mau tulis mimpi seperti apa. Kalian dikasih kesempatan untuk manifesting. Kalian dikasih kesempatan untuk keluar dari ketakutan kamu, keluar dari zona kekhawatiran kamu, dan ya udah waktunya untuk kamu ibaratnya write your story atau bahkan rewrite your story. Tuliskan lagi cerita hidup sesuai dengan apa yang kamu mau. Perjuangkan lagi harapan kamu, perjuangkan lagi keinginan kamu. Surface. Oke. Forgiveness. Oke. Kamu berhentilah untuk menggunakan semesta untuk mendapatkan apa yang kamu mau, dan mulailah untuk tanyakan semesta untuk menggunakan kamu. Kamu bisa menawarkan semuanya dan menginginkan dirimu atau memampukan dirimu untuk bisa melayani. Karena walaupun secara ironis, segala keinginan bisa menjadi terwujud tanpa kamu perlu memaksakan atau manipulasi situasi. Lalu, di sini ada forgiveness. Proses penyembuhan itu datang dari penerimaan. Mampukan aku ya Tuhan untuk betul-betul sepenuhnya mengakui dan menyadari apa yang sudah terjadi, dan mengetahui bahwa apa yang sudah terjadi nanti akan membukaku terhadap lembaran baru, terhadap hal-hal yang baru. Oke, gini, kalian yang pilih nomor 4. Oke, aku jujur bingung tadi kenapa aku dikasih perumpamaan suruh ngomongin tentang kanvas. Nah, mungkin kalian terbiasa untuk ibaratnya kamu nuntut Tuhan. Tuhan, saya mau jodoh.
Tuhan, saya mau kerjaan, saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau bahagia, saya mau kurus, saya mau ini, saya mau itu, bla 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 bla. Tapi kamu jatuh cuma minta, dan kamu jatuhin nuntut Tuhan, nuntut semesta untuk kasih kamu apa yang harus kamu mau. Tapi ketika Tuhan suruh kamu usaha buat dapetin apa yang kamu mau, mungkin kamu malas-malasan, mungkin kamu nggak mau usaha, mungkin kamu punya iri hati, kamu punya dendam, kamu punya luka, kamu punya trauma yang belum semuanya kamu lepaskan. Kamu masih punya rasa takut gagal, kamu masih punya kekhawatiran, kamu masih belum bisa maafin diri kamu atau maafin orang yang nyakitin kamu. Mungkin kalian bingung, Kak, apa kaitannya memperjuangkan mimpi dengan memaafkan orang dari masa lalu? Sangat besar kaitannya. Kalau kita dendam, kalau kita emosi sama orang dari masa lalu, kita nggak sadar energi emosi kita itu bisa jadi batu sandungan, atau bisa jadi blockage, bisa jadi hambatan buat rezeki kita. Dan di sini kalian tuh lagi dikasih kanvas. Tuhan lagi kasih, nih, saya kasih alatnya, saya kasih alat dan bahannya. Sekarang terserah kamu. Kamu mau menghidupi hidupmu seperti apa? Kamu mau melukis hidupmu seperti apa? Ibaratnya kayak Tuhan pengen ngomong, lu jangan cuma nuntut deh. Gue kasih nih bahannya, lo usahain sesuai dengan apa yang lo mau. Gue ada di sini. Bukan aku ya, amin. Tuhan nggak sekasar itu omongannya, itu omongan aku, itu contoh mulut aku. Ada di sini, dan apapun yang kamu mau bisa kita usahakan bersama-sama, bisa kita co-creating, bisa kita ciptakan bersama-sama. Tapi jangan cuma nuntut Tuhan untuk harus kasih kamu apa yang kamu mau. Kamu juga perlu ibaratnya lepasin dulu belenggu, lepasin dulu ketakutan dari masa lalu kamu, lepasin dulu ketakutan kamu, lepasin dulu kekhawatiran kamu. Dan ada efforts, ada tunjukkan usaha kamu. Karena toh setiap manusia punya free will, setiap manusia punya kehendak bebas. Kamu punya kehendak bebas untuk apakah kamu digunakan oleh Tuhan atau kamu menggunakan Tuhan terus-menerus untuk memuaskan ego kamu, untuk memuaskan nafsu kamu, untuk memuaskan apa yang kamu mau. Tergantung kamu, setiap manusia punya free will. Misalnya kayak gini, bayangkan diri kamu itu adalah anak kecil. Kamu dikasih kesempatan buat ngelukis. Nah, kamu mau gambar apa? Mau gambar mobil, mau gambar gunung, mau gambar pantai, mau gambar bunga matahari. Terserah kamu, terserah sesuai dengan kreativitas kamu. Jangan ngebandingin diri sama orang lain. Atau jangan ngerasa kamu adalah korban dari masalah-masalah kehidupan kamu. Jangan berpikir bahwa saya pernah disakiti dan saya nggak akan pernah bahagia, kata siapa. Kita nggak tahu loh rencana Tuhan gimana di masa depan. Atau kamu ngerasa orang ini pernah nyakitin saya nggak mau dia bahagia. Kamu bukan Tuhan, kamu nggak punya hak, kamu nggak punya kehendak untuk ngatur siapa bisa bahagia dan siapa tidak bisa bahagia. Mampukan dirimu untuk bisa memaafkan. Entah maafkan dirimu sendiri atau betul-betul maafkan orang dari masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Siapapun subjeknya. Karena seringnya ketika kita memaafkan masa lalu atau memaafkan orang lain, kita memaafkan bukan karena mereka kita rasa pantas untuk dimaafkan. Tapi karena kita sadar diri kita berhak untuk bebas dari belenggu masa lalu yang betul-betul mengikat dan menyiksa diri kita sendiri. Hidup kamu adalah kanvas yang bisa kamu lukis dimanapun yang kamu mau. Learn to rewrite your story. Belajar untuk bisa tulis lagi ceritamu. Tadi kalau nggak salah aku berasa deja vu. Apakah di file ini atau di file sebelumnya? Aku ada kasih perumpamaan tentang penulis. Ya tergantung dia. Dia mau mengizinkan dirinya untuk stagnan terus-menerus. Lalu tulisannya atau bukunya dia nggak selesai-selesai. Atau dia mau mulai untuk ya udah lanjut tulis dulu, nanti revisinya di akhir. Setidaknya saya mulai menulis. Menulis juga bukan untuk memuaskan fans saya saja, atau memuaskan orang-orang editor atau orang-orang penerbit saja, tapi saya menulis untuk menyalurkan bakat saya. Nah, itu. Belajar untuk bisa melihat bahwa kamu hidup bukan cuma untuk memuaskan dirimu atau kebutuhan kamu saja, tapi kamu bisa juga untuk hidup menjadi sarana berkat, sarana cinta kasih. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian,
Jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Relation Priestess. Dan karena pesan nomor 4, 3, 2, dan 1 sudah disampaikan, semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.